afternoon, everyone. Can you hear my voice? Good afternoon, everyone. Saya mau kuliah, saya bilang kamu di. Ya, Mbak Helena. Temuan loh ini. Selamat sore semuanya. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yeah, thank you for your response, Mas Raka. Then how about you? You can turn off the video, it's okay, because I really appreciate your presence to minimize. Yeah, of course, we know about our budget in spending the mobile phone credits, right? That's why I will allow you. If you want to turn on the video or the camera, it's okay. Yeah, thank you very much. We have, yeah, for the beginning of the session, let's thanks to God that we have a chance to have a discussion, yeah, today, like what we have done in the first meeting. We will mix between the conference and then with the weekly e-learning. Yeah, this conference is needed to have a confirmation and discussion. So please, you can ask each other or you can discuss with me related with our material, yeah, started from a week 2 till week 5 last week, ya. I will mention one by one ya, sebagai presensi ini, karena di rekaman biasanya tidak terlihat ya. Mbak Bella Prihatin, thank you. Mbak Farida Tullah, thank you. Mbak Halena, Mbak Mas Ibnu, ya, thank you. Mas Raka tadi yang sudah merespon. Dan Mbak Riani, thank you. And also Mbak Yuni ya. Thank you for being on time. Now let's take a look at a glance, ya. Our material started from week 2, minggu kedua. Ada yang mau ditanyakan nggak materi di minggu kedua? Saya share screen sebentar ya. Oh, sebentar, belum saya buka. Oh ya. Sudah bisa melihat ini ya. Ini saya tekankan, kemarin sudah ada video recordingnya. If we learn about language, we will have prescriptivism and descriptivism. Nah, teman-teman harap memahami ini sebagai basic ya. Ini singkat saja, 1-2 menit. Karena kalau kita melihat fenomena di phonetic and phonology khususnya ya, karena tidak semua based on the rule, based on the written rule, based on the dictionary. No, not all languages are formal. Not all languages are standard form. Jadi tidak semua bahasa itu formal. Makanya nanti kita harus tahu descriptivism. Cara pandang kita, pendekatan kita terhadap bahasa itu bisa luas, fleksibel. Oh, kalau di Amerika misalnya, ada yang pertuturannya di fonetik itu misalnya fluency-nya, fluency practice kalau dalam mata kuliah teman-teman, nanti ada yang mengujarkan R secara langsung. For example, about car, lalu dia bilang, I have car. Nah, jangan serta-merta kita sebagai we are as the teacher candidates later on, blame that person, blame that phenomena. No, nothing wrong with that. Itu hanya non-standar. Karena di beberapa negara bagian Amerika itu secara social status ya, itu orang yang mengucapkan car itu high social status. Nah, di negara bagian lain kebalikannya. Nah, hal semacam-macam itu kita harus tahu. Di Indonesia misalnya ya, tidak semua kosakata yang tidak tercantum di kamus itu salah. Itulah fungsinya. Nanti
kenapa ini perlu? Ada kaitannya ya nanti dah. Oke, sebelum itu saya akan review ke phonetic voicing, place and manner. Nah, jadi kalau kita belajar kemarin vowel ya and consonant, kita harus tahu ininya. Tools of the trade, vocal track ya. Kemarin kita sudah mempelajari, teman-teman sudah mempelajari. Nah, basic distinction antara consonant and vowel apa? Ini ya. We have the vocal track. Nah, ini yang membedakan. In our vocal track, kalau dalam definisi kan, if vowels ya, unconstricted flow of air through vocal tract. Kalau consonant, completely or severely constricted of flow. Jadi teman-teman ibaratnya itu sebuah pintu, ada angin. Kalau konsonan itu dia hampir sebagian besar atau malah kadang sebagian besar tertutup aliran udaranya. Nah, kenapa kita saat memproduksi konsonan itu ada saat di mana itu tertutup rapat glotal kita, our glottis. Ya kan? Dalam gambar sudah dijelaskan. Lalu kalau itu vowel itu terbuka dan ada udara. There is an air flow that comes through our vocal tract. Nah, that's the basic distinction. Nah, sekarang basic distinction langsung di pertemuan ketiga, materi pertemuan ketiga. Kalau ada pertanyaan gini, please mention the properties of vowel and consonant. How we can describe vowel in details. How we can describe the consonant in details. Yeah, that's the statement. Can we describe that of the consonant? Can we describe that of the vowel? Kalau konsonan kita tahu perbedaannya di mana saja. Untuk mengetahui kalau misalnya beh and beh are different. Kalau dalam distinction-nya, basic distinction-nya selain semuanya konsonan kan? Nah, tetapi klasifikasi secara detail yang membedakan apa? The language feature for the consonant. Mungkin dari yang hadir ada Mbak Yuni, Mbak Stella Maris, Rere, Mbak Nadia ya, Mbak Rere, Mbak Helena, Mbak Bella, Mas Raka, Mas Ibnu, Mbak Astuti, Mbak Farida, bisa menyebutkan apa? Ada yang mau menyebutkan? Is there anyone? Apa kalau konsonan itu? Voicing ya, seperti judulnya itu. Oh, this consonant is voiced or voiceless. Nah, besok harus mengkategorikan berdasarkan pembagian itu ya. Lalu yang kedua, place, tempatnya ya. Di halaman-halaman berikutnya ini ada place of the articulation. Lalu terakhir, after voicing, after place, satunya ada manner. Nah, weekly e-learning. Nah, ini saya diskusi ya, kita diskusi weekly e-learning yang sebelum-sebelumnya itu teman-teman harus banyak reading. Read a lot. Karena materi seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaks itu masih basic. Jadi teman-teman harus menguasai basicnya itu dengan membaca dahulu, dengan mempelajari dahulu. Besok kita kembali, we will elaborate more on, for example, in pragmatics, in sociolinguistik. Nah, kita sudah bisa mengeksplor sampai ke sosial, sampai ke dengan ranah psychology field, sampai ke language in a context. Nah, kalau dalam phonetic and phonology,
teman-teman harus meluangkan waktu untuk membaca lebih karena berasal dari membaca dan juga any kind of input ya, mungkin dari mendengarkan video penjelasan dan lain-lain. Nah itu kalau vowel apa? Sebelum saya buka yang materi tentang vowel, if we have a vowel, what kind of language feature that can differ or as a basic distinction of a vowel? Kalau konsonan tadi itu ke voicing, lalu ke place of the articulation, manner of articulation. Kalau konsonan apa? Kalau vowel apa? Nah, kalau vowel kan based on the position of the tongue, ya kan? Ya, teman-teman nanti bisa melihat materinya lagi apa itu tentang rounded ya or unrounded. Lalu tense and laxed, ya kan? Itu lidahnya itu dalam posisi otot-ototnya itu sedikit menegang atau enggak. Lalu posisinya high or low, front, middle or back dan sebagainya itu ya. Teman-teman harap mencermati itu. Saya presensi di tengah-tengah. Ya. Nah, oke, itu tentang vowel and consonant. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang lain, ya, tentang allophone. Nah, this one. Phoneme and allophone, ya, kemarin. Kemarin sudah banyak definisinya ya, langsung saja. Sekarang perbedaannya apa ya? Phoneme dan allophone. Ada yang mau mencoba share? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi nanti karena materi di minggu setelah ini, setelah phoneme and allophone ya, minggu lalu itu kan tentang prosody. Nah, jadi kita harus tahu tentang phoneme and allophone dulu. Nah, dijelaskan di sini kan kalau the smallest feature in segmental phonology is this. Nah, segmental, kenapa ini disebut segment? Itu istilahnya segment itu concrete things ya. Possible speech sound, banyak kan possible speech sound yang bisa kita ujarkan kan. Dari A sampai Z itu hanya alfabet, tapi kalau possible sound A sendiri kan banyak variasinya ya. Nah, itu kita pelajari di sini. Kenapa huruf B and B itu beda? Nah, itu berarti kalau sama dia satu apa, kalau beda dia berbeda namanya berbeda apa. Nah, itu dipelajari dalam materi di minggu keempat ya, keempat ini. Nah, di sini dengan caranya kemarin dicantumkan minimal pair test. Jadi teman-teman di tugasnya kemarin kan ada minimal pair. Nah, itu fungsinya untuk ini teman-teman belajar kayak browsing atau apa dulu kah? Nggak apa-apa. Jadi minimal pair. Jadi bah and bah itu berbeda. Perbedaannya karena membedakan makna. To sound contrast or distinctive if ya, the sound can make a different meaning. Nah, itulah bad and bad itu minimal pair. Tapi kalau yang bawahnya itu bad and bad itu kalau in English ya, in English vocabulary, in English sounds itu bukan minimal pair karena apa? Karena maknanya sama. Nah, paham ya? Jadi kalau itu maknanya sama, nah, itu masih dalam satu fonem namanya. Tapi kalau maknanya berbeda, menghasilkan makna yang berbeda, nanti dia sudah disebut berbeda fonem. Ya, seperti beh and beh itu. Nah, yang sama fonem
teh sama teh aspirated tadi itu disebut allophone. Nah, dalam slide berikutnya ini. Phonetic form that don't contrast or make a different meaning, that don't make a difference meaning of course, are called allophone. Seperti teh and teh yang ada ini, cuma variasi aspirated aja. Jadi misalnya ada orang besar sama besar, nah, and sar itu kalau kita analisis secara phonetic transcription, nah itu nanti bukan berbeda fonem dalam satu fonem, cuma berbeda allophone saja. Nah, seperti itu. Nah, singkat saja karena ini review ya, diskusi. Jadi tabelnya bukan figurnya seperti ini. Jadi teh itu kalau dibandingkan dengan peh misalnya kan berbeda fonem ya, tetapi teh dalam teh sendiri ada teh allophonic phonetic realization ini. What we actually say. Kenapa disebut what we actually say? Karena dipraktekkan. Karena orang ngomong. Tapi kalau yang abstrak or mental kategori ya hanya di teori, hanya di kamus. Nah, ini seharusnya seperti ini gitu. Teman-teman coba cek Cambridge Dictionary atau any kind of dictionary ya. Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Longman, etc. Yang teman-teman temukan di dalam sound-sound itu slash or bracket. Nah, yang ditemukan slash ini atau bracket. Ya, slash karena kamus itu adalah abstrak mental kategori yang seharusnya, yang standarnya. Nah, ini singkatnya ya, saya mix dengan bahasa. Tapi apakah semua orang yang berbahasa Inggris, konteksnya bahasa Inggris, itu ngomong sesuai kamus? Berbicara, mengujar, utter the sound exactly like the dictionary? Oh ya, tidak saya kira. Dan pasti itu, satu orang anak kembar aja berbeda ya kan. Nah, makanya orang yang mengujarkan secara realita itu diberikan, nanti kalau transkripnya diberikan transkrip brackets. Nah ini namanya phonemic kategori. Kalau ini sudah allophonic realization, karena realization kadang di reference lain disebut concrete things, concrete ya, concrete karena concrete itu apa? Konkret karena sudah diujarkan. Kalau abstrak mental itu masih dalam kognitif kita, masih dalam teorinya gitu ya. Nah itu. Nah kita lanjut aja nanti singkat. Jadi kalau kita dalam ranah fonologi itu mendiskusikan mana? Ini mendiskusikan hal-hal yang dalam slash itu namanya disebut ya phonemic transcription. Nah kalau kita ada misalnya ada sebuah buat transkrip ya, dibuat phonemic transcription itu artinya kita membuat transkrip sesuai dengan the rule of the language, sesuai dengan dictionary, sesuai dengan standar. Tapi kalau kita diminta membuat, silahkan buat phonetic transcription. Nah, beda lagi. Phonetic transcription are made based on the what's that? People realization, ya. People realization. Jadi orang ngomong apa, ditulis apa adanya. Karena itu bukan tentang kamus, bukan tentang standar, tapi tentang realization. Ya, tentang namanya disebut phonetic transcription. Nanti dalam transkrip itu harus dibeli simbol brackets ya untuk transkripnya. Nah, itulah yang membedakan fonologi kemarin, phonetic and phonology secara ringkas kan. Banyak bisa diulang-ulang ya. Kalau phonetic itu the exact atau realization, phonology itu tentang abstrak atau mental kategori. Kalau phonetic itu nanti dengan brackets, kalau phonology nanti dengan slash gitu. Dan macam-macam. Teman-teman nanti transkripsinya disebut phonemic transcription, kalau yang slash disebut phonetic transcription,
nanti segmennya itu disebut kalau fonemik, kalau fonologi kan dia fonem ya kan, karena dia bisa membedakan makna. Tapi kalau yang fonetik itu karena dia nanti realization, kadang hanya variasi dari sound seseorang, itu nanti disebut sebagai phonetic transcription. Ya, ini dalam font. Kemarin kita berikan, nah ini kasus saja kalau tentang language specificity ya. Language specificity di sini ada kasus di mana in English, dalam bahasa Inggris, itu peh and peh ini sama fonemnya, hanya berbeda alofon ya kan. Tapi kalau bahasa Thai, nah ini kasus ya, di bahasa Thailand, Thai language, itu peh itu di sana bisa membawa fonem yang berbeda. Karena peh sama peh yang ada hanya secara aspiratif itu sudah membedakan makna. Nah, kalau Indonesia misalnya, tolong bantu saya, tu, teh, hanya variasi kesukuan. Misalnya hanya ini ya, itu berarti dia masih satu fonem ya, hanya berbeda alofon saja. Nah, dan sebagainya. Nah, untuk ngetes tadi selain dengan minimal pairs untuk perbedaan fonem, nanti lainnya untuk mengetesnya bisa dengan complementary distribution ya dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya kemarin analogi ya, Superman and same with the mental concept of Superman, itu mental concept. Nanti realisasinya dia kadang menjadi Clark, kadang dia menjadi superhero. Itulah allophone. Nah, hanya mereka sama. Mereka Superman. Ya, kita sebut mereka karena dua karakter. Ya, itu. Oke, that's the review beberapa. Kemudian yang tentang prosody, ya, prosody atau suprasegmental. Nah, tadi in a previous explanation we said segment. Segmen itu tadi thousands of sound that is possible to be produced by human, right? Segmen dari alfabet tadi, perkembangan dari fonemnya kan. Nah, tetapi ini ada tambahan suprasegmental atau prosody, itu beyond the segmental, lebih dibaliknya itu ada namanya suprasegmental. Jadi kita melihat segmen itu nanti bisa dipengaruhi oleh suprasegmental. Nah, suprasegmental teman-teman sudah membaca ya di materinya apa saja, misalnya ini ya, pitch, loudness, length. Di sini kita ada stress, intonation, tone, length. Ya, walaupun in English and also Indonesian is not tonal language. Jadi Indonesia dan Inggris ya, karena bahasa kita yang pelajari dua itu bukan tonal language ya, tone, karena tone itu ditemukan di beberapa bahasa saja. Salah satunya in Chinese, Mandarin Chinese ya. Karena dia nada yang berbeda bisa ya suprasegmental, bisa mempengaruhi makna. Jadi kadang kalau kita bilang ma gitu ya, yang extra high, itu dia bisa tentang mother, tapi dia di konteks lain bisa menjadi kuda, artinya dia bisa mengumpat dan sebagainya. Ya, itu ciri-ciri tonal language. Kalau bahasa Inggris, in English language, itu dipengaruhi oleh stress, intonation, lalu length, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman kemarin yang pelajari, ya kan. Lalu apa itu? Beranjak dari syllable. Nah, sebentar. Oke. Nah, struktur silabel. Nah, ini besok salah satunya keluar di UTS ya. Silabel itu kan teman-teman paham ya, di Indonesia dipelajari di pelajaran SMP, SMA ya, silabel, suku, kata. Nah, dalam bahasa, dalam struktur
phonetic etymology itu kita bagi menjadi beberapa hal. Ya, ini syllable itu lambangnya ini. Nah, apa Pak ini? Ini hanya pembagian. Jadi syllable itu intinya adalah nukleus, disebut nukleus. Ya, nukleus itu wajib ada dan sounds yang muncul sebelum nukleus itu disebut onset. Ya, dan sound yang muncul setelah nukleus itu disebut koda. Nah, kadang koda dan nukleus itu sama, itu namanya membentuk rima nantinya ya. Nah, itu intinya. Jadi nukleus itu wajib muncul. Onset dan koda kan dalam ini ya, dalam kurung ya, itu artinya optional. Bisa muncul, bisa tidak. Jadi tidak harus. Nah, nanti posisinya itu bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, mari kita sebentar latihan. Latihan ya. Di sini nggak ada. Misalnya ada car. Car ya, sesungguhnya kan C N R. Ya. A. Itu strukturnya kan satu silabel ya. I have a car. Car itu satu silabel. Nah, car itu nanti nukleusnya mana? Nukleusnya adalah vowelnya tadi, A. Nah, lalu onsetnya adalah C. Gitu. Nah, nanti kalau dalam sebuah tuturan atau ujaran itu K yang aspirated atau dia tidak diujarkan hanya K, dia tidak mempunyai koda. Tetapi kar ada sebuah daerah yang kar itu misalnya di Mississippi misalnya. Oh, itu berarti susunannya adalah onset, nukleus dan R-nya tadi koda. Seperti itu. Nah, yuk teman-teman bisa kembangkan lihat contoh-contoh yang lain. Nah, ini jenis-jenis silabusnya ya. Lalu rhythm itu terdiri dari weak and strong. Nah, lalu suprasegmental lain kan ada stress, length, ya kan, intonation. Kalau tadi tentang silabelnya. Nah, kalau stress itu word stress and sentence stress. Jadi stress itu termaktub atau have an implementation in a word and also in a sentence. Nah, ini pengetahuan umum. Nah, misalnya stres itu apa? Stres itu penggabungan dari 3 ya kan? Kalau dalam materi yang teman-teman baca, we have the strength, we have the power, ya, the explosion, and also the duration. Nah, singkatannya adalah longer in duration, higher in pitch, and louder in volume. Itu dalam silabus, dalam sebuah kata itu sounds yang di stress itu dia berarti longer in duration, higher in pitch, and louder in volume. Ya, seperti ini teacher. Makanya T-nya dia sepersekian detik lebih lama, lebih powerful, dan dia lebih tinggi sedikit ya. Teacher, beautiful, understand, continue, dan sebagainya. Ya, itu. Lalu, nah ini penjelasannya kemarin kan. Teman-teman bisa mengeksplor ya, siapa tahu ini muncul nanti di UTS ya. Jadi kalau stresnya di 2 syllables misalnya center itu mana yang di stress ya. Compound, kalau compound ini kan misalnya yang nouns and nouns, adjective and nouns itu desktop, pen, pencil case misalnya pennya yang ditekankan ya, di stress dan sebagainya ya. Oke. Wait for a minute. Nah, ada sampai yang ke phrasal verb ya, turn off misalnya. Economic. Nah, yang ditekan ternyata bukan econ. Nah, bisa tapi economic. Oh no, nah, dan sebagainya. Ya, you need to know about this suprasegmental distress. Nah, sentence stress is what give English rhythm or beat. Nah, jadi nanti kalau dalam word stress nanti berkembang jadi sentence stress. Itu namanya jadi rhythm. Nah, rhythm ini yang di stress itu content word atau structure word. Content words. Structure words itu yang mendukung content words misalnya seperti of, seperti maksudnya by,
which and stra itu atau menjadi bentuk present atau past dan sebagainya, itu nanti ya seperti to be, modal, auxiliary dan sebagainya itu ya, itu termasuk structure word. Jadi itu tidak di stressed. Nah, the one get stressed is the content words. Jadi ini misalnya ada will you sell my car because I've gone to France, itu kalau kita sentence stress atau rhythm, nanti yang di stress adalah sell-nya, car-nya, gone-nya, friends-nya. Kalau will, auxiliary ya, ini tidak, misalnya about the pronoun-nya juga tidak, tentang conjunction-nya tidak. Nah, seperti itu. Ini rangkumannya tadi ya. Oke, ini contoh-contohnya, ini sudah prakteknya. Oke, itu. Lalu untuk materi minggu ini, teman-teman harus membaca ini ya, saya share tentang lanjutan dari the syllable ya. Ini. Tadi sudah saya contohkan tentang apa? Koda tadi ya. Nah, ini penjelasan lanjutnya. Nah, materinya. Jadi syllable itu must have a center. Yang tadi wajib ada itu disebut nukleus atau peak yang berupa vowel. Ada nggak silabel suku kata yang hanya vowel saja? Ya, ada nggak? Nah, nanti kita tahu. Nah, could have, beda lagi keterangannya. Yang satu must have, yang satu could have an onset atau could have coda tadi. Nah, coda dan nukleus nanti membentuk rhyme atau rima. Ini yang dipelajari, teman-teman baca. Ini latihannya sudah ada di sini. Nah, misalnya he is. He is itu berapa silabel? 2. He is. He vowelnya adalah i, ya kan? Itu disebut nukleus. Sound sebelumnya adalah h, ya. Itu he. Itu onset. Punya koda nggak? Nggak punya. Nah, setelah nukleus kan nggak ada. Nah, itu berarti susunannya seperti itu. Seperti ini. Lalu is nukleusnya a. Z di sini sebagai koda. Punya onset enggak? Enggak. Nah, he is atau teeth. Nah, teeth ini lengkap semua. Nah, nah ini contoh sebuah syllabus, suku kata, a syllable, sebuah suku kata yang hanya memiliki nukleus. Hanya satu, hanya nukleus, hanya vowel saja. Ya. Ingat teman-teman tidak menganalisis tulisannya, ortografiknya, tapi adalah sounds-nya, ya, phonetic transcription-nya yang dianalisis. Tuh. Oke. Menjelang penutup, ini ya, itu review. We have several review, started from week 2, week 3, week 4, and week 5. Ya, this week in week 6 you need to read more. Ini masih kelanjutan dari minggu lalu tentang syllable, tapi tentang it's about how we analyze the syllable itself from the nucleus, the onset, the coda. Ya, you need to know about it. Ya, ini ada pertambahan. Sebentar saya sensi ulang. Ada yang mau ditanyakan sambil menunggu? Ya, any question so far? Saya sebut sebagai presensi yang tahap akhir ya. Thank you, Mbak Ayu Landari. Any questions? Mbak Cika Faresti, Mbak Faridatullah, Mbak Halena, Mbak Astuti, Hamid, Ibnu Bisri, Indah Sesanti,
Leticia, Laurencia ya, dan Mbak Nadia Intan, Mas Raka Ratrianda, Mbak Riri Prastiawati, Mbak Stella Maris, and Mbak Yuni Sulastiawati. Do you have any questions or things to say here about our materials or about your friends, about this course, the materials especially? Sementara ini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oh ya, Mbak Yuni, terima kasih. Oh ya, for your information, ini kan diskusi, kalau ada pertanyaan atau apapun, lalu intinya saya ingin membackup, menjelaskan secara langsung, ya kan, walaupun review. Nah, nanti teman-teman kan ada yang chat ini ya, karena tidak bisa menyimak dengan total karena sinyal, tidak masalah. Nanti ini saya upload di YouTube, saya berikan linknya di minggu ini ya. Jadi yang mau melihat ulang, sambil saya juga bisa cek presensi di situ ya. Itu ya, kuncinya di mata kuliah basic itu have a lot of reading, receptive skills, maximize that. Teman-teman ada materi PPT atau PDF yang dari Scandera, kalau ada beberapa video selain video recording ini, jadi teman-teman bisa mengeksplor. Ya, terima kasih atas responnya ya, salah satunya Mbak Yuni dan teman-teman lain. Terakhir, ada pertanyaan? Kalau tidak, Mbak Vita Febia gabung dengan Mbak Ayu. Oh, untung ya, saya baca chatnya. Jadi nanti Mbak Vita nanti saya presensi ya, karena saya tadi nge-list berdasarkan yang ada di sini. Oke, Mbak Astuti tadi ya bisa menyimak lagi di YouTube. Nanti saya upload coba di recording dan lainnya. Terima kasih Mbak Astuti dan teman-teman ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Minggu ini diskusi sama melanjutkan, teman-teman tetap melihat lanjutan materi yang syllabus part 2 ya. Yang ada, tadi sudah saya jelaskan tentang onset, koda, nukleus ya, dan susunannya. Oke, besok kita akan ada pertemuan berikutnya. Di situ saya akan share tentang UTS-nya ya. Oke, thank you very much. See you again. Have a wonderful week. Ya, semoga semua sehat-sehat, tidak ada kendala apapun dari daerah-daerah masing-masing ya. Selalu berdoa, saya bersyukur ini teman-teman bisa ikut kelas saya, kelas ini ya, Phonetic and Phonology, karena banyak sekali bencana dan lain-lainnya ya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas. Goodbye. Thank you, sir. Ya, Bye, sir. Thank you. Ya.